Halo pecinta spoiler juru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Selama 50 tahun, evolusi Angkatan Bersenjata Kolombia meneror penduduk Amerika dan melawan pemerintahan. Mereka dikenal juga dengan nama FARC, yakni pemberontak gerilya yang memiliki perlengkapan terbesar, terbaik, dan tertua di Amerika Latin. Hal itu menyebabkan warga Kolombia sering turun ke jalan untuk memprotes pemerintah agar mengakhiri kebrutalan mereka. Maka dari itu, Amerika Serikat ikut terlibat untuk mengakhiri konflik antara Kolombia dan para pemberontaknya. Semua tertuang dalam film berjudul Behind Enemy Lines Colombia yang diproduksi pada tahun 2009. Ya udah langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Cerita bermula di tengah kota. Beberapa pria tampak terhubung satu sama lain. Mereka berkomunikasi untuk mengawasi satu target yang berbaju hijau. Dan belum tahu apa tujuannya, mereka terus bergerak membuntuti gerak-gerik sang target, di mana ia berjalan dan membawa kardus besar dari seorang wanita. Hingga tak lama, sang target pun masuk ke tempat tinggalnya. Ia pun langsung menyelinap secara diam-diam, hingga tiba-tiba ternyata pria berbaju hijau itu sedang berulang tahun. Dia bernama Letnan Xian, dan yang barusan mengejar adalah teman-teman militer yang hendak memberikan kejutan. Di antaranya adalah Carter, Greg, Steve, dan Kevin yang merupakan kepala prajurit. Mereka tergabung dalam US Navy SEAL, yakni pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat, yang bertugas untuk menangkap dan melenyapkan target tingkat tinggi atau mengumpulkan intelijen di belakang garis musuh. Adegan berpindah di Bogota, Kolombia, menampakkan potret keluarga kecil yang sedang menikmati waktu liburannya. Dia bernama Alvaro bersama istri dan seorang putranya. Namun suasana gembira itu berubah saat terjadi ledakan yang sangat hebat. Ya voy. Kejadian itu mengakibatkan Alvaro kehilangan dua orang tercintanya, dan tepat saat pemakaman dilakukan, seorang jenderal bernama Carlos berkata bahwa FARC akan membayar semua perbuatannya. Estos hijos putas de la FARC. Adegan beralih ke pangkalan Angkatan Laut Amerika di Coronado. Xian menemui komandan yang bernama Scott, di mana sang komandan menyampaikan bahwa 3.000 warga Kolombia terbunuh setiap tahunnya disebabkan oleh perbuatan FARC. Mereka juga terlibat dalam penyerangan di Bogota yang banyak menewaskan warga sipil. Xian pun mendapatkan misi baru yang berkaitan dengan FARC, di mana misi kali ini dinamai Operasi Pengintaian Hantu. Ia pun langsung menyampaikan pada 4 rekannya bahwa operasi akan dimulai besok dan akan diawasi oleh Badan Keamanan Nasional. Selain itu, mereka akan dibantu oleh tim Intel untuk merekam dan melihat langsung dengan menggunakan kaset recorder. Tak hanya itu, operasi juga dilakukan tanpa diketahui oleh pemerintah Kolombia, karena pada dasarnya FARC mempunyai banyak kaki tangan dari Angkatan Tentara Nasional, dan jika mereka ketahuan, maka akan terjadi bencana besar yang merusak kerjasama. Wheels up, 1700 hours. Keesokan hari, pesawat mengantarkan mereka ke tempat tujuan, dan sebelum turun, Scott memberikan briefing singkat tentang lokasi pendaratan, serta mengingatkan mereka untuk selalu waspada lantaran FARC sedang berada di wilayah mereka sendiri. Tak lama kemudian, mereka memasuki kawasan pelepasan, di mana pendaratan berjalan mulus dan tanpa sedikit pun ada hambatan. Mereka pun lekas mempersiapkan segalanya, termasuk memasang alat komunikasi dan mengaktifkan video rekaman. Sementara di markas, Scott bergabung dengan tim Intel, juga seorang wanita bernama Nicole dari Kedutaan Besar Amerika, di mana saat di sana terlihat jika pasukan Amerika sudah mulai melanjutkan perjalanan. Scott pun menyampaikan jika CIA membocorkan informasi mengenai Carlos Rivera dan menduga jika ia merancang penyerangan di Bogota dengan kode nama Apotequil. Namun hal itu belum bisa dipastikan dan masih dalam penyelidikan. Codename Apotequil. Di sisi lain, pasukan masih menyusuri sungai dengan mengeluarkan alat-alat untuk mendeteksi. Dan ketika Kevin beralih ke alat pengintai, ia menemukan sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, yakni sebuah peledak dalam jarak 10 meter ke depan.
Tanpa berlama-lama, Greg turun dan mulai menjinakkan peledak tersebut dengan memotong talinya. Ia yang sudah terlatih dalam situasi berbahaya jelas bisa menangani hal itu dalam hitungan detik. Tak lama kemudian, markas kehilangan sinyal yang menyebabkan sambungan video ikut terputus. Hal tersebut membuat tim Intel dipaksa untuk segera menyambungkan dengan satelit yang lain. Sementara itu, pasukan Amerika sudah tiba di daratan. Mereka langsung bergerak untuk melanjutkan perjalanan. Waktu ke waktu mereka tempuh hanya berbekal selembar peta. Hingga mereka pun berhenti di sebuah titik untuk memastikan bahwa tempat yang mereka tuju sudah tiba. Lantas Greg pun diperintahkan untuk berjaga di depan, sementara mereka mulai berpencar dan bersiap untuk menyusup ke dalam. Tak lama kemudian, Greg berada di posisi dan melaporkan hasil pengamatannya bahwa keadaan di dalam terpantau aman dan tidak menunjukkan adanya senjata berat. Ia juga mengatakan bahwa sekitar 25 orang yang berkerumun, di mana semua penjaga mempunyai 2 senjata laras pendek. Usai mendapat laporan itu, pintu pagar berhasil mereka dobrak. Mereka pun mulai bersembunyi dan bergerak sangat amat hati-hati. Di mana tak lama, Sean menemukan sebuah fakta yang menguatkan dugaannya, yakni tentara Kolombia yang melakukan kesepakatan damai dengan pasukan FARC. Di saat ia merasa bisa membongkar sebuah sejarah baru, tepat saat itu Greg melihat jika ada sekumpulan tentara berbaret hitam yang menyelinap. Dan seiring dengan pergerakan mereka yang semakin maju, Greg mendeteksi jika mereka membawa berbagai senjata berat. Maka ia pun langsung mengabari rekannya untuk segera keluar dari sana. Di mana belum sempat mereka melarikan diri, para tentara memasuki ruang rapat dan langsung menembak seluruh orang yang terlibat. Ternyata orang di balik penyerangan itu adalah Alvaro. Masih ingat dengan dia? Orang yang kehilangan istri dan anaknya saat penyerangan di Bogota. Dan yang paling menimbulkan tanda tanya, ia juga menyelamatkan Jenderal Carlos yang berada di sana. Sementara di luar, pasukan Amerika terjebak dan harus melakukan kontak senjata. Mereka harus menghadapi setidaknya 20 pasukan dan terpaksa harus melakukan perlawanan. Bentrokan terus terjadi hingga posisi mereka terpojok lantaran jumlah mereka sangat berbanding jauh. Hingga posisi Greg yang tadinya bersembunyi kini mulai tertangkap basah sampai ia pun harus meninggalkan kameranya. Ia terus melakukan perlawanan seorang diri namun berakhir tewas tertembak. Pertarungan masih berjalan, musuh terus mendesak hingga pertahanan mereka kian melemah. Dan karena satu-satunya cara adalah mundur, Steve pun bergerak untuk keluar lebih dulu. Namun lagi-lagi tembakan berserang di tubuhnya dan menumbangkannya. Sontak Carter pun segera membawanya keluar dari sana, di mana mereka lekas memasuki hutan untuk kembali ke perahu. Namun pelarian mereka berujung jalan buntu saat satu-satunya kendaraan mereka justru diledakkan oleh musuh. Tak ada pilihan lain, mereka memutuskan meninggalkan Steve lantaran ia sudah tidak tertolong lagi. Dan bertepatan saat mereka hendak pergi, Kevin justru tertembak juga. Keadaan itu membuat Sean memutuskan mundur bersama Carter, di mana ternyata Kevin berujung diamankan oleh musuh karena ia masih bernyawa. Dan meskipun mereka berdua dalam kondisi yang terpojok, mereka masih memiliki cara dan tidak menyerah begitu saja. Setelah melumpuhkan satu orang pasukan musuh, Sean mengambil alat komunikasinya dan berhasil mengetahui percakapan mereka bahwa Kevin masih hidup dan mereka akan membawanya ke sebuah tempat. Mendengar hal itu, Sean langsung berniat untuk menyelamatkan Kevin di sana. Dan walaupun Carter mengetahui jika itu bukan prosedur standar operasi, pada akhirnya ia pun menyetujuinya. Di sisi lain, musuh tak hanya menyandra Kevin, mereka juga mendapatkan cuplikan video yang sebelumnya sempat rekam oleh kamera. Dan tepat saat 3 mobil jeep berangkat, Sean melemparkan kode yang menyatakan ia pasti akan menjemput dimanapun Kevin berada. Kemudian di markas, sang komandan mendapatkan informasi jika 2 orang pasukan Amerika sudah ditumbangkan. Selain itu, komunikasi terputus dan belum bisa tersambung sejak 8 jam yang lalu. Namun tak kehabisan akal, Scott meminta mereka untuk menghubungi siapapun yang memiliki satelit.
Berselang dari itu, Nicole datang dan menyampaikan berita bahwa di sana terjadi insiden besar yang melibatkan militer Amerika dengan pembunuhan tingkat tinggi antara dua pihak, yakni tewasnya pasukan FARC dan tentara Kolombia. Itu menjadi pertanda bahwa Amerika telah dijadikan kambing hitam atas sesuatu yang tidak mereka lakukan. Shit. We'd be out of work if this shit was easy. Beberapa waktu berselang, Sean dan Carter tiba di sebuah pedesaan. Ia pun nekat masuk ke sana demi mendapatkan sebuah telepon dan memasangnya agar bisa menghubungi sang komandan. Kemudian setelah telepon terhubung, ia mengabari jika mereka berhasil melacak tempat penyekapan dan hendak pergi untuk menyelamatkan Kevin. Namun Scott melarangnya lantaran tidak ingin mereka tewas menyusul dua temannya. Ia justru berakhir melakukan misi penyelamatan dan meminta mereka pergi ke titik evakuasi pada jam 1 siang. 1300. This is deep blue. Sementara itu, Kevin dibawa ke markas musuh dan dimasukkan ke dalam penjara. Wajahnya juga direkam jelas serta dipaksa mengakui keterlibatan dengan FARC. Namun Kevin tidak menjawabnya karena ia bukanlah bagian dari mereka. Looking for Colombian. Kembali pada Sean dan Carter, mereka bergerak menuju ke tempat penjemputan. Begitupun pasukan musuh yang terus mengejar dan tidak sedikit pun berniat meloloskan mereka. Sementara upaya sang komandan pada akhirnya membuahkan hasil, di mana tim intel berhasil mengambil gambar dari satelit dan mengirimkan pilot menuju lokasi penjemputan. Detik demi detik berlalu hingga helikopter pun hampir tiba. Begitupun Sean dan Carter yang sudah berada di sana. Hingga saat hendak melakukan pendaratan, sang pilot mendapatkan perintah dari Kolombia untuk meninggalkan kawasan udara tanpa menjemput mereka. Jelas hal itu membuat Sean bingung saat helikopter memutar balik dan tidak jadi mendarat. Terlebih lagi, satu kompi tentara Kolombia datang hingga membuat helikopter kembali terbang. Di saat mereka masih kebingungan, pasukan langsung diturunkan untuk menyerang mereka. Bahkan meskipun mereka tak tahu apa alasan penyerangan ini, mereka berusaha melawan dan berujung berlindung di sebuah gudang. Dan tepat saat mereka melihat mobil, mereka segera beranjak dari sana. Di sisi lain, Nicole menjelaskan jika kejadian ini sudah menjadi urusan antar dua negara. Bahkan berita pun mulai marak menyiarkan jika Amerika menyerang pertemuan antara Kolombia dengan pasukan FARC. Dan pada intinya, militer Amerika dituduh menjadi pihak yang memulai peperangan. Padahal jelas rekaman video itu bukanlah milik mereka. This footage is from our own vid packs. Your men have lost control. Berselang dari itu, anggota CIA datang dan memerintahkan Scott untuk mundurkan diri. Namun ia yang tahu bahwa prajuritnya hanya dijebak, bersikeras mempertahankan posisi karena ia merasa tidak melakukan kesalahan. Di sisi lain, Kevin mencoba membuka ikatan pada tangannya. Namun hal itu diurungkan saat Alvaro masuk membawakannya makanan. Saat itulah Alvaro menjelaskan bahwa dia merupakan tentara Kolombia yang sangat membenci FARC. Itulah mengapa ia membunuh tentara sendiri saat di pertemuan. Lantaran merasa jika siapapun pihak yang bernamai dengan FARC akan dianggap telah berkhianat. Traitors. Sementara itu, Sean dan Carter berhasil melarikan diri dan mencuri pakaian. Mereka juga mendapatkan tempat persembunyian baru, di mana siaran TV masih memberitakan bahwa mereka benar-benar dikambing hitamkan. Siaran pun berganti, memperlihatkan seorang pria yang ia ingat berada di tempat kejadian. Dia adalah Carlos, satu-satunya orang yang hidup dan bisa menjadi saksi atas tuduhan yang menyudutkan Amerika. Hal itu pun Sean laporkan pada sang komandan, di mana Scott berkata akan membantu apapun yang Sean butuhkan, termasuk menyadap frekuensi radio di mana Kevin disekap. What are the numbers? Waktu terus berjalan hingga Kevin berhasil melepas ikatan di tangannya. Ia pun berhasil melumpuhkan penjaga dan memaksa memberitahu di mana letak peralatannya. Sementara di luar, Sean dan Carter juga tiba dan langsung meledakkan mobil sebagai tanda jika mereka bersungguh-sungguh memulai penyerangan. Saat itulah Sean mulai melewati berbagai tembok untuk menyelinap. Begitupun Kevin yang beraksi dengan satu senapan di tangannya, melumpuhkan beberapa penjaga dalam waktu yang singkat. Kemudian bertepatan dengan pelurunya yang habis, Sean datang menolongnya tepat waktu. Dan setelah berusaha mendobrak sel, pada akhirnya mereka berhasil meloloskan diri.
Usai dari sana, mereka berhenti di sebuah rumah sakit, di mana Xian menyelinap ke dalam dan menumbangkan penjaga agar bisa menemui Carlos. Ia pun langsung meminta Carlos bersaksi di hadapan media, sesuai apa yang ia lihat saat kejadian itu, di mana Carlos beralibi jika ia bisa dibunuh jika mengaku tanpa bukti. Dan saat itulah Xian berkata akan memberikan bukti secepat mungkin. It's the only thing that can stop this. Tiba di tempat persembunyian, mereka langsung merencanakan strategi baru, yakni mencari rekaman video yang bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Maka setelahnya, mereka berangkat ke markas pasukan Kolombia, di mana bangunan itu sudah cukup tua, namun tingkat keamanan yang ditaksir masih sangat tinggi. Dan karena tak ada jalan lain masuk selain sumur, Xian pun menebak-nebak jika sumur pasti akan terhubung dengan menara saluran air di dalam. Ia pun nekat masuk ke sumur itu dengan oksigen seadanya. Ia terus berenang mengikuti jalur pipa. Sementara Kevin mulai mendorong mobil agar tidak ketahuan. Kemudian setelah oksigen mulai habis, Xian bahkan harus berjuang menobrak pintu besi yang menghalanginya. Mereka mulai berharap cemas, merasa jika Xian tidak akan bisa lolos dari sana. Namun tiba-tiba, setelah berhasil keluar, ia langsung bergerak mematikan diesel, di mana alarm langsung menyala dan membuat para penjaga bergerak untuk mengecek. Saat itulah mereka bertiga saling bekerja sama, menumbangkan satu persatu musuh dan menyusup tanpa dicurigai. Hingga tak lama, mereka mulai memasuki ruang penjara dan berhasil mendapatkan peralatan mereka. Namun setelah diperiksa, video tersebut sudah tidak ada. Damn, the Gauser must have wiped them all. Bertepatan dengan itu, mobil datang dan membuat Carter keluar untuk berjaga. Saat itulah Alvaro menyadari jika tempat tersebut sudah disabotase. Seketika Carter menyerang mereka hingga terjadi bentrokan senjata. Mereka saling menyerang hingga Xian keluar dengan pakaian yang sudah terpasang. Dan belum menyerah begitu saja, musuh muncul lebih banyak hingga membuat posisi mereka kian terdesak. Namun di saat kritis pun, Xian masih memiliki ide untuk mengelabui mereka. Maka ia pun mengumpulkan sisa-sisa peledak yang mereka punya. Selagi Carter dan Kevin menghalangi serangan, Xian melancarkan aksinya hingga membiarkan mobil tersebut jalan tanpa disetir. Dan terbukti, Alvaro membidikan roketnya hingga mobil tersebut meledak berkeping-keping. Lepas dari sana, Xian kembali menghubungi sang komandan, di mana Fred semakin berulah dan menewaskan bus yang mengangkut anak-anak. Scott juga sempat menyampaikan bahwa penyerangan di Bogota benar melibatkan intel gadungan yakni Carlos Rivera. Ia berasal dari tentara Kolombia dengan kode nama Apotek Will. Tapi kemudian percakapan mereka diinterupsi oleh anggota CIA, di mana ia meminta Scott menyerahkan teleponnya, bahkan mengancam akan membuat Scott mengundurkan diri dengan rasa malu. Consider yourself relieved of duty. You don't have the authority. Sementara itu, pasukan Amerika berhasil menemukan bukti lainnya, yakni dari kamera yang Greg bawa dan kemungkinan masih ada di sana. Maka Xian pun langsung menghubungi Carlos, lalu mengatur jam temu pada sore hari. Mereka pun kembali bergerak untuk menuju tempat di mana awal mereka bertempur. Hingga setelah mencari-cari, Kevin mendapatkan kamera beserta video yang masih ada. Kemudian ketika hendak pergi, Carter menemukan pasukan Kolombia yang menuju ke arahnya. Entah bagaimana mereka mengetahui, namun Xian tak punya pilihan lain selain menghadapi mereka dengan menggunakan tangan kosong. Then the herd. Quiet. Maka ketika musuh mulai berpencar, satu persatu mereka tumbangkan hanya dengan satu kali serangan. Namun ketika Alvaro hanya sendiri, Kevin gagal menusuknya hingga ia pun berakhir terpojok dan hampir dibunuh. Beruntung Xian datang hingga beralih melawannya. Mereka pun bertarung dengan menggunakan pisau, saling menyerang satu sama lain dengan keadaan yang seimbang. Hingga setelah Alvaro terdesak, Carlos datang membawa Carter yang sudah dikalahkan. Dan seperti yang bisa kita duga, Xian terkejut saat mengetahui Carlos adalah atasan Alvaro dan mengkhianatinya. Ia memaksa Xian memberikan rekaman itu dan meminta Alvaro segera membunuhnya.
Tepat saat itu, Carlos menyebutkan nama rekannya yakni Rivera, di mana Xian baru mengingat nama itu dan langsung menyebutkan bahwa dalang dibalik penyerangan di Bogota adalah Carlos Rivera dengan kode Apotek Kuil. I will lead us into a new era. Tequila. Mendengar hal itu, Alvaro sangat tidak menyangka selama ini ia dibodohi dan diperintahkan oleh orang yang telah membunuh keluarganya. Maka ia pun berdebat dengan Carlos, di mana kesempatan itu dipakai Xian untuk bertukar kode dengan rekannya. Dan tepat saat Alvaro ditembak, mereka pun menyerang secara bersamaan. My wife. You die a traitor to Colombia. Setelah tewasnya Carlos, Xian pun mempercayakan rekaman tersebut pada Alvaro. Beberapa hari berselang, pasukan Amerika melakukan upacara atas kematian dua pahlawan yang telah berkorban. Seal Creed. Jadi cukup jelas jika motif Carlos sebenarnya dia ingin Kolombia bebas dari pemberontak. Tapi ia juga ingin Amerika tidak lagi terlibat ketika terjadi konflik di negaranya. Dia tewas sebagai pengkhianat negara, sementara pasukan Amerika tewas menjadi seorang pahlawan. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.